Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Hari ini kita di hari Sabtu yang cerah ini, alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan, bulan puasa yang ke-10. Kebetulan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Ustadz Wahyudi yang telah kita undang sengaja. Eh, baik, kita langsung saja ke Ustadz Wahyudi, kita ngobrol santai di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, Mang Erwin ya. Iya. Kang Erwin. Gimana puasanya, Pak Ustadz? Lancar ini? Alhamdulillah meski banyak kegiatan secara aktivitas lancar dan mudah-mudahan semakin berkah ya. Amin, amin, Pak Ustadz. Hari ini kita ketemu nih, Pak Ustadz, kebetulan. Hari Sabtu, puasa yang ke-10. Ya, alhamdulillah kita sehat semuanya lah. Ya, alhamdulillah. Kebetulan ini hari Sabtu. Pak Ustadz mungkin tidak banyak kesibukan oleh hari Sabtu ya. Betul, Mang. Biasanya kesibukannya hari Sabtu, hari Senin sampai hari Jumat itu apa, Pak Ustadz? Iya. Sementara ini memang aktivitas utamanya mengajar di sekolah IT di Lemah Abang ya, karena kebetulan di puasa ini kita tetap masuk. Kemarin juga di pekan terakhir itu kita mengadakan penggalangan dana zakat untuk siswa di SD kita, Pak. Alhamdulillah. Dari mana itu kalau boleh tahu, Pak Ustadz? Dari mana ya? Dari anak-anak. Oh, dari anak-anak. Jadi untuk dibikin mekanisme anak-anak berzakat di sekolah. Oh, iya. Tujuannya apa? Untuk pendidikan, biar mereka membayar. Tata cara zakat itu kan sebetulnya ada teknisnya ya. Iya. Ada niat, terus ada yang nerimanya. Iya, harus tahu ya dari Betul. sejak dini anak-anak. Iya, betul, Pak Ustadz. Minimal mereka ada pengalaman berzakat. Iya. Oke, Pak Ustadz, mungkin itu bincang perkenalan dulu ya, pemirsa semuanya. Kita mungkin hari ini ada beberapa yang perlu ditanyakan terkait kebetulan di masjid kita ini di Kampung Pasir Ponci, di Masjid Al Mujahidin, yang mana masjid ini sudah berdiri atau dibangun pada tahun, kalau nggak salah saya ini ya, tahun 2006 kalau nggak salah, ini Masjid Al Mujahidin. Waktu itu dibentuk, waktu itu saya masih remaja, masih bujangan lah gitu, Ustaz. Nah, di sini mungkin saya minta saran atau untuk cara memakmurkan masjid itu yang pernah Ustadz alami itu seperti apa untuk masjid yang ada di Pasir Konti ini lebih makmur lagi gitu, Ustadz. Karena yang tahu saya ya mungkin masih ada kekurangan gitu. Itu pertama, Ustadz. Baik Kang Erwin, ya alhamdulillah ya masjid kita sudah cukup baik kondisinya, jamaahnya juga cukup ramai ya. Alhamdulillah. Walaupun tetap harus kita kembangkan sebagai generasi penerus, karena kalau kita kembali ke zaman Rasul, masjid itu bukan hanya jadi tempat sholat, tapi juga jadi tempat belajar, tempat musyawarah, bahkan tempat untuk bertahadus ya, ngobrolin tentang rencana kita ke depan seperti apa gitu. Nah, kita kembali lagi seperti masjid di zaman Rasul yang tidak hanya untuk sholat. Makanya aktivitas masjidnya harus diperbanyak aktivitasnya. Oh, banyak kegiatan gitu. Betul, ya. program. Betul, program. Misalkan kajian tidak hanya seminggu sekali. Iya. Misalkan ditambah kajian subuh, kajian
zuhur, kalau Iya. perlu ba'da maghrib, sekedar kultum itu jadi menarik animo masyarakat perlahan demi perlahan. Iya, iya. Ya kebetulan di masjid kita itu yang saya rasakan itu sebetulnya ya kalau untuk bangunan sih lumayan sudah inilah makmur. Cuman di sini itu yang sering saya tahu itu anak-anak Ustaz. Ini Mm-mm. gimana caranya ini Ustaz? Anak-anak itu aduh apalagi kalau sholat lagi sholat berisiknya minta ampun mau diomelin namanya anak-anak mau disuruh jangan ke masjid ya harus nanti penerus juga Ustaz kayak terawih itu berisiknya minta ampun gitu. Gimana solusinya Pak Ustaz ini? Em, Begini Kang, sebetulnya anak-anak itu memang sudah fitrahnya ya kalau mereka Iya suka betul. main, bercanda. Tapi memang tugas kita adalah mengingatkan likul lima kolin makomun. Setiap tempat ada perkataannya. Oh, Setiap perkataan ada tempatnya. Maka salah satu yang harus kita lakukan adalah menempatkan mereka pada tempatnya. iya iya. Ketika umur mereka belum memayis, Hmm. belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, hapunten jangan di dalam masjid dulu. Seperti umur Misalkan umur anak laki-laki kan di bawah 15 tahun, iya dikatakan belum balik. belum balik ya Atau betul. mungkin 12-13 tahun dikatakan belum bisa membedakan mana baik, mana buruk. Iya, Maka mereka harus tempatkan satu tempat yang kondusif gitu. Misalkan khusus anak-anak itu di sela-sela masjid aja, tidak masuk dulu. oh gitu Dan ya tempatkan satu orang dewasa di sana sebagai pemantau seperti itu. mantap iya iya Pengingat kalau ada yang bercanda, ada yang ngobrol gitu. iya 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 mungkin jadi orang tuanya juga atau pengurus masjid juga bingung gitu Betul, betul. melarang anak itu nanti penerus. Mm-mm. Terus kan kita suka lihat di video-video di mana ya di Arab atau di mana masjid itu ya ada yang dipakai tempat main juga. Iya, Iya kan ya Ustaz ya. tempat main ada, cuman memang tidak di jam sholat, Kang. Jadi misalkan ba'da zuhur ada waktu yang misalkan sholat zuhur selesai, itu mereka bisa main dulu. Tapi pas sholat zuhurnya tertib gitu. Oh gitu, ya ya ya. Kita nggak Kalau ngelarang mereka kalau di lari-lari gitu. kita mah mungkin di kampung ya Iya. susah ya. Kadang-kadang anak-anak itu, aduh, yang lagi sholat ditaikin. Nah, yang seperti itu kan belum belum memayis Kang, Iya belum belum balik, tahu iya belum. mana yang benar, yang salah gitu. Iya. Jadi memang eh, misalkan ada yang merasa bertanggung jawab pengurus bagian tertentu itu harus benar-benar fokus dengan anak-anak gitu. Jangan saling mengandelin si A si B gitu. Iya iya itu satu ya Pak Ustadz. Mungkin ya intinya anak-anak bolehlah ke masjid ya. Boleh. Cuman harus ada yang mantau gitu ya. Mungkin saya sharing juga ya. Dulu alhamdulillah saya mondok di Gontor Iya itu iya iya eh memang ada masjid besar, iya tapi karena muridnya 4 ribuan iya orang, iya iya. itu selain maghrib sholatnya di asrama Pak. Oh, sholatnya di asrama, jadi Mm-mm. dipisah. Per kamar lagi. Misalkan per kamar ada 15 orang, nanti dijadwal sehari siapa imam, sehari ini si A si B. Jadi Pak, ke masjid itu memang karena mudaratnya mungkin lebih besar ya, karena Iya. dengan jumlah seribuan lebih orang, waktu juga mepet misalkan ya, Iya. nanti ada yang lari-lari, mungkin jatuh seperti apa, itu memang didesain, dididiknya di asrama dulu oleh pembina-pembina gitu. Jadi kalau di sini mungkin kita tempatkan satu dua orang remaja yang udah bisa kita kasih tugas untuk mantau adik-adiknya di satu tempat.
misalkan di Selasar bagian utara atau selatan gitu aja sebetulnya. Tapi sih sebetulnya kalau di sini kan anak-anak itu kan takutnya itu biasanya bukan sama remaja atau sama pengurus, biasanya sama gurunya, guru ngajinya. Kalau sama pengurus kayak merebut atau pengurus lain, kalau diomelin itu nggak bakal takut. Hmm. Biasanya seperti itu. Iya betul, karena kan siapa Anda gitu ya. Nah, gitu kan. Jadi yang saya perhatiin itu biasanya takutnya sama guru ngajinya. Iya, Rada mungkin diem dia. pertamanya atau langkah pertamanya kita rangkul pengurus ngajinya, Iya, gurunya, mungkin. mengumpulkan semua anak-anak satu Nah, waktu, dikasih pemahaman. iya, iya. Bahwasanya misalkan untuk selanjutnya, sholat selanjutnya si A ini adalah petugas senior kalian, harus dihargai, dituruti, jangan dilawan dan sebagainya dan sebagainya. Iya, Jadi berarti mereka ada pengingat gitu. ah, Oh ini tuh senior saya yang harus saya hormati dan sebagainya. iya, betul, betul, betul. Ya itu salah satunya mungkin ya terkait masalah anak-anak. Ya, mungkin boleh nanti kita terapkan biar komunikasi sama guru-guru ngajinya ya atau pengurus masjidnya. Ya mungkin itu dulu Ustadz yang Baik, baik, kita baik. tanyakan. Lain kali kita akan bertemu lagi. Oke. Mungkin akan menceritakan sejarah atau silsilah masjid ini, Masjid Al Mujahidin yang ada di Pasir Kunci ini. Mungkin Ustadz juga belum tahu semua ya. Betul, betul. Kebetulan saya lahiran orang sini juga, mungkin walaupun Pak Ustadz sama saya mungkin tuan saya nih. Tapi duluan saya tahunya gitu. Jadi ya kita saling sharing aja nanti. Betul, Saya betul, mau Pak. menanyakan masalah hukumnya seperti apa, mungkin sejarahnya nanti saya akan menanyakan ustadz-ustadz lain atau tokoh-tokoh lain ya. Terima kasih Ustadz udah Baik, baik. ada waktu ngobrol sama saya. Ya itu mungkin itu saja kaum muslimin rahimakumullah. Cukup sekian dulu dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi